Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Purnama Saha dari Perbankan Syariah kelompok 6. Oke, baik, kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu vintage sesuai dengan mata kuliah yang telah diberikan. Oke, baik, langsung saja. Seiring perkembangan teknologi, perkembangan vintage atau finansial teknologi semakin marak di tengah-tengah masyarakat. Dilansir dari ojk.go.id, vintage lending atau bisa disebut juga peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-minjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kredit dan debitur secara berbasis teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat, khususnya para milenial, pasti sudah tidak asing lagi dengan GoPay, OVO, Tcash, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa mungkin tidak bisa terlepas dari vintage dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Indonesia Vintage Association, terdapat sekitar 135 sampai 140 startup vintage di Indonesia yang terdata dengan jumlah pemain tumbuh sebesar 78% pada tahun 2016. Pesatnya pertumbuhan vintage menunjukkan besarnya pangsa pasar teknologi finansial di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau finansial teknologi syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Vintage Islamic Report 2021 dari saham Gateway, pasar vintage syariah Indonesia berkisar 2,9 miliar US dollar atau 41,7 triliun rupiah. Vintage syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, vintage syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dan pembiaya dengan penerima pembiaya dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perkembangannya, vintage syariah didukung oleh Asosiasi Vintage Syariah Indonesia atau AVSI. AVSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AVSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi vintage syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AVSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fikih muamalah, serta AVSI Goes to Campus. Fintech syariah yang sudah berdiri di Indonesia dan antaranya Invest, Shark, Starsakat, iTrend, dan lain-lainnya. Sementara itu, vintage syariah yang memiliki sertifikat halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu PayTrend pada tahun 2017. Berbeda dengan vintage konvensional, vintage syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan bunga, riba, skema akad tidak dilakukan dengan cara penipuan atau garar, tidak memberi mudarat para penggunanya. Vintage syariah menerapkan skema akad yaitu akad wakalah dan akad musyarakah. Hasbi As-Siddiq menyebutkan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seorang menunjukkan orang lain sebagai pengganti dalam bertindak atau bertasyaruf. Hukum wakalah adalah sah baik dengan ada atau tidak adanya upah.
Sementara itu apabila sudah akad wakalah dengan upah, akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang memberi wakil tersebut harus melaksanakannya apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Maka dari itu, wakil tersebut memiliki hak untuk menerima upah bagi wakalah selesai. Sementara itu, akad musyarakah adalah akad antar pihak amanah dan penyalur dana, antara lain BMT, KSPPS, BPRS, lembaga venture syariah. Pemilik modal dan penyalur dana akan sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak dalam masyarakat tersebut. Pembiayaan dalam fintech syariah memiliki beberapa prosedur yang sesuai dengan akad syariah. Akad pembiayaan dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema Al-Qard. Pemberian pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan. Setelah itu dilanjutkan akad wakalah bil ujrah, yang mana pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan pinjaman. Akad Al-Qard maupun wakalah bil ujrah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan tersebut. Penggunaan fintech syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi Islam pada fintech syariah mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan fintech syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran fintech syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dan dari berbagai kalangan, khususnya milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial Indonesia. Namun demikian, saat ini fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi fintech syariah di Indonesia. Kemudian teknologi finansial peer-to-peer lending. Pengertian peer-to-peer lending adalah layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah. Kelebihan peer-to-peer lending syariah: yang pertama, menggunakan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, tidak ada penentuan bunga dari pemberi dan tergantung akad yang disepakati. Kemudian yang ketiga, mendapatkan sumber permodalan yang cepat dengan imbalan hasil kompetitif dan persyaratan yang berdasarkan berbasis online. Kemudian akad-akad dalam peer-to-peer lending: yang pertama, al-ba'i, ijrah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, kemudian qard. Adapun perbedaan peer-to-peer lending konvensional dengan peer-to-peer lending syariah. Peer-to-peer lending konvensional menggunakan akad pinjam-minjam yang menjadi investor sebagai pihak yang akad memperoleh bunga dari pinjam sebagai keuntungan. Adapun peer-to-peer lending syariah tidak menggunakan sistem bunga. Kemudian mekanisme peer-to-peer lending syariah yang dimana kita ketahui ada 3 subjek. Yang pertama itu ada lender atau pemberi pinjaman, kemudian borrower, peminjam, kemudian yang ketiga perusahaan yang mengelola platform sebagai media penghubung antar pihak 1 dan 2.